Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Fathah Alamri, NIM 1923049 dari kelas PAI 5B dengan mata kuliah pengembangan materi. Baiklah, di sini saya sebagai guru mata pelajaran Al-Quran Hadis Madrasah Sanawiyah. Untuk itu saya ingin membuka terlebih dahulu materi tersebut dengan judul materi Quran Surah An-Nahl ayat 114. Marilah sama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan jangan lupa kita membaca doa sebelum belajar. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Oke. Selanjutnya saya akan mengambil absensi kelas untuk siswa kelas 8. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adikku sekalian. Baiklah, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, apa kabar semuanya? Alhamdulillah baik ya, selalu dalam lindungan Allah dan kita selalu sehat. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran tersebut, baik, pada materi Al-Quran Hadis ini tentang Quran Surah An-Nahl, kita akan mengupas lebih dalam lagi tentang Quran Surah An-Nahl, makna dari Quran Surah An-Nahl ayat 114 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Faqulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiban waskuru ni'matallahi in kuntum iyyahu ta'budun. Artinya, maka makanlah yang halal lagi yang baik dari rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadamu, dan syukurilah nikmat Allah jika kamu benar-benar hamba yang bersyukur. Baiklah, selanjutnya saya ingin menjelaskan makna dari ayat tersebut, yaitu di sini ayat tersebut menjelaskan tentang makanan halal yang bergizi untuk kita konsumsi. Jadi yang halal pasti itu bergizi, tapi belum tentu juga bergizi, karena bagaimana cara kita dalam mengelola makanan itu, itulah yang bisa membuat makanan itu lebih bergizi lagi. Maka lebih baik jika kita mengkonsumsinya dengan makanan yang halal, karena hal-hal yang sudah dihalalkan oleh Allah itu pasti itu yang terbaik untuk umatnya. Oke, selanjutnya berdasarkan dari surah An-Nahl ayat 114 ini menyuruh umat Islam untuk melakukan mengkonsumsi makanan yang halal dan yang baik. Jadi bagaimana caranya agar yang disebut halal itu yaitu makanan yang tidak kotor dan tidak menjijikkan untuk kita makan, ya. Karena apa yang ditetapkan oleh Allah itu pasti yang terbaik untuk umatnya. Semua jenis makanan yang tidak mendatangkan kemudaratan, tidak membahayakan kesehatan, tidak merusak akal, serta tidak merusak moral dan akhlak kita, itulah yang disebut dengan halal, yang disebut oleh Allah dengan halal, yang baik untuk kita konsumsi. Dan apabila makanan sudah halal, kita juga diwajibkan untuk mengkonsumsi makanan yang thayyib. Thayyib di sini artinya baik, bergizi, bermanfaat untuk dimakan. Ini adalah makanan yang memiliki kandungan nutrisi sebagai menambah stamina kita dalam memperoleh makanan tersebut. Adik-adikku sekalian, halal yang dimaksud di sini yaitu ada 3. Yang pertama, halal wujudnya atau zatnya. Jadi apakah benar-benar makanan ini dihalalkan? Misalnya
daging babi dan daging ayam. Tentu itu ada perbedaan. Misalnya daging babi itu sudah dilihat dari wujudnya, dari teksturnya itu makanan yang diharamkan oleh Allah. Sedangkan ayam ini sudah diterangkan bahwa diterangkan oleh Allah bahwa makanan ini adalah makanan yang halal. Hewan ini adalah hewan yang halal. Oke. Bisa dikonsumsi oleh umat Islam. Yang kedua, halal cara memperolehnya. Maksudnya di sini bagaimana cara kita dalam memperoleh makanan tersebut. Misalnya ayam halal untuk kita. Tapi jika kita melakukannya dengan menyakiti ayam tersebut dan melakukannya dengan hal yang tidak menyebut nama Allah, itu akan menjadi penyebab ketidakhalalan makanan kita. Selanjutnya yang ketiga, halal yang dimaksud sini halal cara mengelolanya. Yang seperti saya bilang, di setiap makanan itu pasti ada baik dan buruknya, ada enaknya, ada tidak enaknya. Bagaimana caranya kita dalam mengelola makanan itu menjadi enak dan bergizi untuk kita konsumsi, dan bagaimana cara kita dalam mengelola makanan itu menjadi tidak bergizi. Jadi halal itu belum tentu bergizi, tinggal bagaimana caranya kita dalam mengelola makanan tersebut. Baik, di akhir dari Quran Surah An-Nahl ayat 114 ini, yaitu tentang cara bagaimana Allah sudah memberikan rezeki kepada kita dan bagaimana cara kita untuk mensyukuri itu. Nah, jadi setelah Allah memberi rezeki kepada kita, tentu sebaiknya kita mensyukurinya. Karena tidak semua orang bisa memakan makanan yang halal seperti yang disebut di dalam Al-Quran ini. Halalan thayyiban, halal yang baik, yang bernutrisi untuk dimakan, yang bermanfaat. Banyak sekali yang di luar sana yang hanya bisa memakan makanan sampah atau makanan jalanan yang tentu saja itu belum tentu bermanfaat untuk diri kita sendiri, bermanfaat untuk anak-anak kita nanti. Baiklah, selanjutnya cara kita untuk mensyukurinya yaitu dengan selalu menerima apapun yang telah Allah berikan kepada kita, dan kalaupun kita mendapat rezeki lebih, bisa makan enak, saya menyarankan kepada adik-adik sekalian, kepada siswa-siswa saya untuk selalu berbagi kepada sesama, karena rezeki itu hanyalah titipan dari Allah dan sebaiknya kita berbagi kepada umatnya Allah. Selanjutnya di sini saya ingin menjelaskan tentang Quran Surat An-Nahl ayat 114 ini, yaitu Allah memerintahkan umat Islam berdasarkan Quran Surat An-Nahl ayat 114 untuk mensyukuri nikmat Allah. Makanan yang terbesar di atas bumi ini dari jenis hewan dan tanaman yang semuanya merupakan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang besar, yang seharusnya disyukuri oleh manusia. Bentuk bersyukur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala ini dengan cara mengucapkan kata syukur dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi ketika kita menerima sesuatu dari rezeki, entah itu makanan, entah itu buah-buahan, berupa uang, perabotan, apapun yang diberikan, rezeki yang telah Allah hadirkan di dalam kehidupan kita, kita harus mensyukurinya. Dan kalaupun bisa berbagi untuk orang lain, sebaiknya saya sarankan untuk selalu berbagi ke orang lain, karena berbagi itu tidak akan Baiklah, pada materi tersebut tentang Quran Surah An-Nahl ayat 114 ini bisa saya simpulkan bahwa kita sebagai manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan, tentunya kita harus banyak bersyukur dengan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, entah berupa uang, makanan, ataupun benda-benda lain yang telah Allah berikan kepada kita. Sebaiknya kita memperbanyak bersyukur, memperbanyak berbagi kepada yang lain agar hidup kita tenang, bermanfaat, dan
terus diberikan kenikmatan-kenikmatan lainnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Uh, dan sebagai akhir dari materi pada pembelajaran kali ini, saya ingin menyampaikan bahwa makanlah makanan yang halal, yang thayyib, yang bermanfaat untuk diri kita, dan teruslah menjalankan perintah Allah. Apa yang telah dilarang oleh Allah tentu saja itu tidak baik untuk kita, dan apa yang telah dibenarkan oleh Allah tentu itu yang terbaik untuk kita. Demikian yang bisa saya sampaikan sebelum saya tutup materi pada mata pelajaran Al-Quran Hadis kali ini. Marilah sama-sama kita membacakan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Dan jangan lupa membacakan doa penutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Kekurangan sepenuhnya milik saya dan kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Wallahu musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.